integritas kita memang diuji, Bang, kalau kita sebagai penyelenggara pemilu ya. Pemilu itu merupakan sesuatu yang seksi, apalagi 2024 ada pemilihan umum, pemilihan legislatif, dan khusus di Kabupaten Barito Kuala ada pemilihan Bupati Barito Kuala. Saya berada bersama Ketua Bawaslu ya, Kabupaten Barito Kuala, Pak Rahmatullah Amin atau Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, Bang Nasrullah. Ya, terima kasih menyediakan waktu di sela-sela kesibukan hari ini ya. Siap. Kita itu pengen tahu nih, kalau selama ini isu pemilu itu kan hanya mengenai calon kepala daerah, calon legislatif, bahkan calon presiden. Yang kadang-kadang yang jarang dibicarakan itu Bawaslu. Siap. Terutama di kabupaten, dan yang hanya dilihat itu kalau ada pelanggaran. Iya, betul. Nah, bagaimana Bawaslu Barito Kuala khususnya yang dipimpin Pak Amin ini menyikapi persiapan menjelang pemilu 2024 ini? Iya, terima kasih Bang Nasrullah ya. Ya, bisa Bung, bisa Bang. Bung. Kalau panggilan Bung itu agak ini. Memang momen pemilu dan pilkada kita serentak nanti di tahun 2024. Oke. Dan tahapannya itu sudah dimulai untuk pemilu serentak nanti di 2024. Bulan yang beda, tahun yang sama sebenarnya ya kan. Oke. Kalau untuk legislatif jelas itu pemilihan presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPD, dan juga DPRD kabupaten kota. Itu pada bulan Februari. Nah, Bawaslu ini hadir sebenarnya sudah ada di tahun 2018. Bawaslu ini dilantik dan disahkan oleh undang-undang itu ada se-Indonesia di tahun 2018 pada bulan Agustus. Sebelumnya Panwas. Sebelumnya Panwaslu. Oke. Nah, ini Panwaslu sebelumnya ad hoc sifatnya kan. Ya, kalau sekarang sudah dipermanenkan 5 tahun. Dan memang tantangan bagi kita semua ya. Memang pemilu sebelumnya kita pernah juga menjalani dan mengalami bagaimana pengawasannya, baik itu pemilu legislatif di tahun 2019. Kemudian ada pemilu daerah juga kemarin kan, pilkada daerah gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan di tahun 2020. Nah, sekarang kita menghadapi 2024. Apa yang dilakukan untuk menghadapi 2024 ini? Kan menurut saya sendiri sih, yang lebih terlihat itu kan KPU. Nah, tapi Bawaslu ini kadang-kadang kelihatan dalam tanda petik diam ya, kecuali ada pelanggaran atau apa, padahal itu kan ada persiapan yang harus dilakukan. Kayaknya hari ini ada kegiatan juga nih. Iya, begini, Bawaslu itu sebenarnya tidak diam. Nah, setelah pasca pilkada gubernur, kita ada melakukan pengawasan juga daftar pemilih berkelanjutan. Ini menarik nih. Nah, daftar pemilih berkelanjutan itu kemudian kita awasi, kita kaji, dan sebenarnya sudah mulai sejak lama kita dalam hal bagaimana pemilih itu yang kategorinya meninggal itu betul-betul kita laporkan telah meninggal, atau misalkan pindah domisili atau ada kegandaan dan sebagainya. Jangan sampai yang meninggal mencoblos nanti ya. Nah, itu hal yang tidak ini lagi ya, memang tugas kita bersama sebenarnya. Untuk lebih konkretnya Pak Amin, apa yang terjadi dengan daftar pemilih saat ini? Apakah itu korelasi aja? Misalnya PNS ya, dia tidak ikut partai politik misalnya. Tapi jangan-jangan ada kesalahan di situ yang dia lakukan, yang dikerjakan Bawaslu saat ini. Tidak juga, kita kalau dalam hal untuk PNS, KPU memang sudah jelas di info pemilu kan ada
dalam artian pengecekan. Sekarang kan yang rame ini masalah sipol nih, sistem informasi partai politik, dan ini pun rame ketika tahapan pemilu ini kan sudah mulai. Tahapan pemilu memang sudah dimulai ini serentak 14 Juni kemarin di 2022 kan. 14 Juni ya. 14 Juni kemarin serentak oleh KPU RI. Kemudian kita juga sudah serentak juga melakukan kesiapan kita ya, kesiapan pengawasan dalam tahapan itu. Nah, saat ini memang agak ramai itu masalah sipol, memang betul. Apa yang ramenya? Ramenya itu ada sebenarnya kita bersama memperhatikan ini, termasuk Bang Nasrullah sendiri kita cek juga kan NIK kita di sipol itu, lalu kita bisa melihat kita ini terdaftar atau tidak di partai politik. Apabila ada pencatutan nama kita bisa menyampaikan langsung ke KPU, datang ke KPU bahwa untuk nama kita dibersihkan lah, diklikkan. Kalau memang ranah Bawaslu kalau ada pencatutan nama, kita akan sama-sama nih kita kawal, kita bimbing. Ayo sama-sama kita kawal nama Bapak, nama Abang misalkan, supaya betul-betul terhapuskan lah. Sejauh ini sudah banyak kita menerima. Kita ada posko juga kita di Bawaslu Kabupaten sebagaimana arahan oleh RI. Ada posko pengaduan khusus untuk nama-nama yang PNS ada kemarin tercatat sebagai anggota partai. Betul. Jadi kita arahkan ke KPU. Ayo sama-sama. Tentara ada juga. TNI ada juga. Cuman kebanyakannya itu yang namanya mereka tidak tahu tercatut lah namanya. Tercatut sama dulu wira swasta, warga sipil biasa, mendaftar CPNS lulus tapi namanya terdaftar di sipol. Ada dulu bukan TNI, sekarang jadi TNI, jadi kan dia ini juga. Itu. Terus begini Pak Amin, Bawaslu ini dalam olahraga kita anggap sebagai wasit ya. Nggak mungkin wasit itu nggak meniup peluit ya. Kalau tidak ada pelanggaran ya. Kalau tidak ada pelanggaran, tapi kalaupun tidak ada pelanggaran harus ditiup juga bahwa pertandingan berhenti misalnya. Betul. Kira-kira lika-liku wasit ini sebelum 2000 memasuki di masa lalu apa kira-kira yang di Batola ini? Memang wilayah Barito Kuala ini kan lumayan sangat luas. Iya, sangat luas. Ada 17 kecamatan kita, ada 195 desa dan juga ada 6 kelurahan ya di Barito Kuala. Dan itu beda-beda tuh karakteristik daerahnya. Ada yang yang agamis, memang ada ini, ada yang sifatnya itu ketradisionalan juga ada. Ya kalau dalam tanda kutip ada juga yang agak keras lah, keras dalam ekstrim lah, boleh lah, atau kritis lah. Bisa juga. Ini kritis ada juga. Dan ada juga daerah yang memang sangat sulit jangkauan kita ya, jangkauan dalam artian ketika kita melakukan pengawasan di daerah tersebut, kayak contoh Jembatan Kuripan. Tempat saya Kuripan. Kalau Kuripan itu kita tahu kalau lewat transportasi sungai aja biayanya lumayan, kemudian waktunya juga lumayan. Jadi tapi kami biasanya kalau melakukan pengawasan ke wilayah sana memang lebih ekstra, kita nginap di sana. Liku-likunya yaitu kalau kami penyelenggara, apalagi tingkat level paling bawah, kan pengawas TPS nih, ya yang namanya istilahnya itu pahit manisnya tuh ada pahit manisnya. Ya yang manisnya itu ya istilahnya tuh kita kekeluargaan, rasa memiliki kekeluargaan itu ada partner kita lagi yang membantu pengawasan kita di tingkat kecamatan. Partnernya itu siapa tuh? Kalau di kecamatan kita ada pengawas pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan. Itu sebagaimana amanah undang-undang juga, kita ada 3 nanti di kecamatan yang wilayah lingkup kecamatannya dia mengawasi sebagai ujung tombak di kecamatan, mata dan telinga kita juga di kecamatan. Nah, terkait ujung tombak dan mata telinga itu khususnya mengenai pelanggaran ya. Biasanya kan orang yang tahu itu pelanggaran itu hanya money politik.
Betul. Tapi kan ada administrasi, Ada mungkin etika juga ada. ada juga. Nah, selama itu apa yang dialami Bawaslu? Selama 4 tahun yang telah lewat, kalau Bawaslu, Panwas Batola ya? Panwas ya? dulu Panwas, Ya. jadi Bawaslu, kita pelanggaran kode etik ada, kita tangani kemarin itu. Kode etik itu apa namanya, penyelenggara pemilu juga, Bahkan penyelenggara pemilu juga. Iya. di tingkat kecamatan kita apa namanya, kita lakukan tindakan lah sebagaimana hasil pengawasan kami di media elektronik kemarinnya dia. Oke. Dan alhamdulillah itu kemarin sampai finishing akhirnya itu diberhentikan secara tidak hormat pengawas kami karena tidak berintegritas kemarin itu, sangat tidak berintegritas. Yang sempat ramai di berbagai Ya, ramai media. kemarin itu kan di media juga. Nah, pelanggaran lainnya itu netralitas ASN juga kami sempat juga Ada juga. ada netralitas ASN itu oknum-oknum lah istilahnya, PNS yang tidak terlihat netral lah, tidak netral, yang menurut kami perlu ditangani tindak lanjuti, dan sudah sampai finishing ini juga ada. Berarti sampai ke wilayah hukum itu. Ya, kalau untuk apa namanya netralitas ASN itu wilayah kami hanya melakukan penelusuran, kemudian pengkajian, dan kami sampaikan ke Komisi ASN di Jakarta. Terus nanti di Komisi ASN menindaklanjuti dan akan menyampaikan hasilnya ke. Berarti Bawaslu Batola ini serius juga ya menindak. Serius, nggih. Bahkan internal sendiri diberhentikan. Betul. Nah, kalau untuk pidana pemilu, nah itu berhubungan langsung dengan lembaga lain kan, instansi lain. Iya. Ada kejaksaan, ada kepolisian yang terangkum dalam sentra Gakumdu. Nah, memang ada kemarin juga kami melakukan penanganan itu, tapi tidak cukup bukti, dan alat bukti akhirnya di pembahasan kedua sudah dinyatakan gugur. Kan ada penyelidikan dari kepolisian dan kejaksaan juga. Oke, itu kita melihat feedback ke belakang. Nah, sekarang ke depan 2024 terutama tingkat kecamatan sebagai ujung tombak. Kira-kira, bukan kira-kira ya, memang sudah bisa dibayangkan apa yang bakal mereka lakukan tuh. Ya, harapan kami pengawas di tingkat kecamatan yang ini saat ini sebenarnya hari ini tanggal 30 ya. Nah, tanggal 30 hari ini sebenarnya masuk tahapan kami penelitian pemeriksaan berkas nih pengawas di tingkat kecamatan. Saya belum mendaftar ini. Mau jadi pengawas kecamatan. Kalau abang ASN PNS itu wajib menyertakan surat izin atasan. Saya harus persyaratan tuh, persyaratan. Tapi boleh saja ya berarti. Boleh, tidak. Tapi KTP abang dulu wilayah. Kalau abang wilayah Banjarmasin sesuai. Saya kecamatan Kuripan. Kalau kecamatan Kuripan ya wilayah Baritokuala juga. Iya. Tapi nantilah soal mendaftar itu. Masih sisa berapa hari lagi? Kami nanti mengumumkan ada perpanjangan. Oh, oke. Ada perpanjangan nanti. Perpanjangan untuk kecamatan yang belum terpenuhi kuotanya 30% keterwakilan perempuan di kecamatan itu ketika pendaftaran pertama tadi itu dari jumlah pendaftarnya. Jadi misalkan ada 10 pendaftar di anggaplah kecamatan Kuripan, tapi perempuannya cuma 2, berarti tidak termasuk 30% kan. Jadi itu kami buka kembali pendaftarannya sebagaimana Juknis memang seperti itu oleh RI. Nah, liku-liku memang kecamatan ini Panwaslu kecamatan ini ujung tombak bagi kami karena kami di kabupaten tidak banyak kan, komisionernya cuma bertiga. Terus makanya undang-undang mengatur untuk wilayah kecamatan juga dibentuk pengawas tapi bersifat ad hoc. Nah, berapa lama mereka bekerja nanti tuh? Selama tahapan nanti berakhir itu, kalau tidak salah itu berakhirnya pas setelah pelantikan ya. Pelantikan, jadi sampai berakhirnya, mudah-mudahan tidak ada sengketa dan sebagainya lah. Itu ribut lagi. Nah, memang liku-likunya, makanya kami dalam hal perekrutan ini mencari yang betul-betul berintegritasnya itu 100% yang kami cari itu
tidak goyah, ada tawaran ini itu dan sebagainya. Ya. Karena demokrasi kita kalau misalkan tergiur dengan yang sifatnya janji dan sebagainya dan sebagainya itu bagaimana kita menciptakan demokrasi keadilan di tingkat bawah ini kan utama nih. Makanya ulun sering menyampaikan dari kita sendiri dulu kan, nurani kita sendiri, bagaimana dia mengajak masyarakat menjadi betul-betul pengawas kalau dia sendiri yang tidak berintegritas, kapabilitasnya, kemampuannya, kemudian kapasitas dalam pengetahuannya. Nah, bayangan apa yang bakal mereka lakukan dan apa perbedaannya dengan pemilu atau pilkada periode sebelumnya? Untuk 2024 ini yang akan kita hadapi ini menurut kami itu sangat luar biasa ini tanggung jawabnya. Antara lain karena akan dipertaruhkan kepercayaan, mentalnya juga akan diuji, akan dihadapkan. Karena seorang pengawas ini Bang bukan dalam artian seperti pengawas kebun ya kan. Ini semua apalagi ini kan tahapan sudah dimulai nih tahapan, dan saya lihat juga untuk usus kami Batola ya. Jadi pengawas ini harus peka dalam artian ketika misalkan ada mendengar indikasi aja dulu kan, nanti ada indikasi di situ pengumpulan massa, di situ pengumpulan organisasi-organisasi ormas itu harus ini dulu, harus dicerna dulu, bisa tahulah nanti ini ke depan itu apa yang akan terjadi itu pengawas itu harus punya strategi lah, punya nanti. Makanya pencegahan bagaimana bentuknya harus diinikan juga. Kalau kita mau fokus soal pengawasan itu, sekarang itu kan mulai muncul nih isu calon, ini kemudian dukungan. Bawaslu sudah mulai memasuki wilayah itu atau sekedar memantau karena belum masuk ini? Ya, kalau adanya isu, memang dinamika masyarakat biasa ya. Kita melihat ya saat ini Baritokuala kita akui sudah di mana-mana adanya spanduk adanya baleho. Ada spanduk Bang, saya lihat itu. Dan kalau sebagaimana ketentuan tidak ada larangan sebenarnya itu. Tidak ada larangan karena tahapan itu belum masuk ya. Tahapan dalam artian sosialisasi itu boleh mereka katakan sosialisasi dulu kan. Alat perga sosialisasi. Cuman yang kita perhatikan penempatannya aja. Kemudian isi kontennya itu wilayah daerah lah yang ini kan. Penempatan dan isi konten itu seperti apa yang contoh, menjadi catatan dari Bawaslu? Ya, kalau misalkan ada spanduk dalam artian yang berbau yang sifatnya itu isu sara dan sebagainya, maka kami pun berkoordinasi secara dengan daerah lah, dengan pemerintah daerah, dengan Satpol PP, dengan Kesbangpol. Itu wilayah situ ada spanduk misalkan meresahkan masyarakat. Nah, itu bisa kita koordinasikan. Tapi sejauh ini kami lihat itu, kami awasi memang tidak ada ya sejauh ini. Yang ada itu dinamis saja yang ada misalkan ucapan Idul Adha, Idul Fitri bagi kita itu biasa lah untuk mereka sosialisasi. Tapi nanti bila ada sudah mulai tahapannya, maka akan kita tindak lanjuti. Nah, preventif kita jalan juga Bang. Ini preventif itu juga yang penting. Preventif itu macam-macam, dan kalau kami lebih humanis Bang ya, lebih preventif, lebih humanis, tapi tidak menyalahi ketentuan. Nah, kami pencegahan itu kami utamakan. Sebelum terjadi kan lebih baik kita cegah dulu. Misalkan bahwa money politik itu dilarang. Bagaimana kita bentuk pencegahannya? Macam-macam kita nanti imbauan dan sebagainya. Ada nggak mapping dari Bawaslu? Ini kawasan money politik, ini kawasan pertarungan calon atau apa? Ya, memang
apa namanya hampir ini ya, yang namanya wilayah atau kawasan ataupun daerah yang sifatnya ini bagi kami di semua ya, Iya. karena tidak perlu tempat, tidak perlu waktu, wilayah, momennya. Kalau dia memang mau money politik ya dia melaksanakan, tinggal kami aja lagi bagaimana pencegahannya itu jalan itu. Nah, pencegahannya itu jalan, bagaimana apa namanya wilayah di situ, dimanapun wilayahnya, agar jangan ada money politik. Pencegahan itu kami utamakan. Oke, kembali ke tingkat kecamatan yang akan yang dalam berproses. Tentunya untuk menempatkan apa namanya petugas yang memiliki kualitas ya. Di kecamatan. Bagaimana upaya untuk mencapai itu? Secara juknis, Bawaslu RI sudah mengeluarkan juga Bang ya juknis. Ada beberapa apa namanya syarat lah untuk mereka bisa nanti diberi kepercayaan mengawasi di sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan, pengawas ad hoc ya. Oke, Pak Amin, dalam rangka perekrutan petugas apa namanya di tingkat kecamatan itu? Pengawas pemilu kecamatan. Pengawas pemilu kecamatan. Ya. Apakah ada target, misalnya target jumlah yang akan disorot nih nanti, atau akan lebih garang misalnya ke depannya? Kalau untuk target garang ya tidak juga. Lalu, nah, bagaimana nih? Kita menginginkan pengawas pemilu itu apa namanya tegas ya, tegas dalam hal mengawal, dalam hal mengawasi demokrasi di wilayahnya, kecamatan. Di wilayah kecamatan kan. Kalau misalkan dia melihat ada indikasi dugaan pelanggaran, ya tegaslah dia apa namanya menindaklanjuti itu. Lalu support Bawaslu Kabupaten bagaimana? Ya, kami menginginkan apa namanya pengawas pemilu di kecamatan itu bukan hanya kalau bahasa, memang ini sering terdengar ya, Panwaslu sambil pengawas sambil lalu, tidak seperti itu harapan kami. Pengawas pemilu itu mata dan telinga itu 24 jam itu harus terbuka setelah dilantik sampai nanti selesai masa tugas dia harus apa ya, peka terhadap indikasi-indikasi dugaan pelanggaran, harus mempunyai apa namanya power, kekuatan yang apa namanya terindikasi nanti di situ ada dugaan pelanggaran, dia harus siap, dia harus mampu bagaimana bentuk pencegahannya, tapi setelah masuk ke ada dugaan pelanggarannya dia harus tegas menegakkan keadilan pemilu itu, menegakkan tentunya dengan mekanisme yang sudah ada. Ya, memang secara prosedural ketentuan aturan itu sudah jelas. Money politik misalkan ya, money politik itu ranahnya kemana? Itu ranahnya ke Gakumdu. Sampaikan kepada kami di Bawaslu, nanti kami akan menindaklanjuti. Misalkan ada pelanggaran apa namanya ASN ya, ketidaknetralan ASN di wilayah kecamatannya ya. Karena pengalaman sebelumnya juga ada beberapa oknum ya dari beberapa ASN PNS yang tidak netral ya, yang kelihatan tidak netral, yang terlihat di media sosial dia berimplementasi terhadap salah satu dukungan apa namanya calon atau partai politik, maka akan kita tindak lanjuti, itu pasti kita tindak lanjuti. Ada dua lagi mempertajam hal itu. 3 aja kan tingkat kecamatan ini kan? Iya, 3. Saya rasa mereka akan kesulitan dari segi spasial geografisnya itu untuk menjangkau wilayah kecamatannya sekalipun. Bagaimana kalau warga ingin terpanggil nuraninya, ingin menyampaikan? Gini Bang ya, nanti setelah perekrutan pengawas di tingkat kecamatan, kita juga nanti ada apa namanya tingkat desa ya, tingkat kelurahan dan desa, dan itu apa namanya lingkup wilayah desanya ya, lingkup wilayah desanya nanti untuk diawasi. Nah, nanti sama-sama kita bina menjadi pengawas pemilu itu yang apa namanya yang betul-betul menjaga demokrasi, integritas, yang betul-betul hati nuraninya itu tersentuh apabila ada melihat ada indikasi dugaan pelanggaran itu,
dia tindak lanjuti gitu. Harapan kami apa namanya mengajak ia juga, dia sendiri yang sebagai eksekutornya, eksekusinya itu bergerak juga, jangan hanya diam. Nah, kadang-kadang kan ada juga pertanyaan masyarakat ataupun pihak-pihak lain, pengawas kecamatan atau pengawas desanya tidak bergerak padahal mengetahui. Nah, jangan diam. Jadi masyarakat itu silahkan saja sampaikan kepada kami di Bawaslu Batola kan, Mungkin nanti ada salurannya ya Bawaslu. Ada, ada nomornya nanti. Ada, kami kalau kantor kan sudah jelas, kita ada di Jalan Jenderal Sudirman samping Polsek Marbahan. Nah, masyarakat kadang-kadang bingung juga. Ada indikasi pengawas kecamatannya main dalam tanda kutip ya. Misalkan dia atau terlalu netral tidak netral atau membiarkan saja berapresiasi misalkan, itu cambukan berat bagi kami, itu wajib kami tindak lanjuti. Bagaimana cara mekanisme penanganannya itu ada di Perbawaslu kami ya. Ada Perbawaslu kami, itu kami berhentikan dengan tidak hormat bisa. Dan sudah terjadi ya. Dan itu sudah terjadi. Kami berikan peringatan keras dan akan setidaknya bukan setidaknya ya, dipastikan itu akan kami tindak lanjuti. Masa seorang pengawas pemilu yang istilahnya menjaga demokrasi di wilayahnya dia sendiri yang tidak netral, tidak berintegritas. Memang integritas ini harga mati bagi kita, harus kita tegakkan. Lalu tadi ASN juga ya, ASN, TNI Polri juga bidang ya, pengawasannya mencakup semuanya di situ di wilayahnya. TNI Polri juga berarti. Kalau aparat desa bagaimana? Nah, kalau aparat desa kan sesuai dengan ketentuannya. Diminta netral juga atau? Di dalam ketentuan aparat desa memang tidak boleh berapresiasi, Bang. Tidak boleh bersentuhan dengan dengan politik. BPD? Sama juga. RT? Sama juga. Artinya memang jangan berapresiasi lah, nanti bermasalah kan dengan ketentuan desa, peraturan desanya kan. Harapan kita ya betul-betul lah sama-sama kita bagaimana pemilu ini yang jernih, yang bersih, masyarakat itu tidak dicampuri, diaduk, dipengaruhi, apalagi yang krusial kan money politik tuh. Money politik itu kan sesuatu hal yang kita berantas bersama-sama. Jangan takut. Jadi misalkan ada yang mengajak dan sebagainya, sampaikan, laporkan kepada kita, akan kita tindak lanjuti. Yang menarik juga begini Pak Amin, sekarang ini kan kita tidak hanya di dunia nyata ya, di dunia maya juga, medsos, penggunaan medsos. Seingat saya ada aturan dilarang misalnya memberikan tanda like atau share, itu untuk ASN Bang. Nah ASN, itu saya misalnya lagi main handphone, teman-teman ini banyak calon misalnya, ini secara tidak sengaja saya memencet itu. Ya, kami menghimbau juga kepada yang pendengar lah, untuk pendengar di sini, mulai sekarang itu lebih hati-hati ya, lebih hati-hati dan jeli lagi, terutama dalam hal memberikan like atau subscribe dan sebagainya ya, atau komen dalam hal mengarah ke dukungan, mengarah ke partisipasi lah, dalam artian partai politik berapresiasi dengan partai politik itu jangan. Beda halnya misalkan kalau kita memang warga biasa yang sifatnya bebas tidak saja, berpengaruh ya. Kalau ASN itu jelas, karena sudah ada peraturan bersama ya, bersama Menpan RB, bersama Badan Kepegawaian Negara, ada keputusan bersama tuh di beberapa lembaga, Bawaslu juga memang mengkomen, dan itu memang tidak di aturan itu yang sebelumnya kan pemilu sebelumnya sampai sekarang masih berlaku ya. Masih berlaku, dan memang itu saya lupa itu ada sudah peraturan bersama itu yang memang melarang itu. Jadi harapan kita untuk ASN ya, apalagi kan ASN ini lebih cerdas lah bahasanya dalam hal mengambil pola pikir, bisa ini nanti pemimpin yang
cocok untuk apa namanya yang menurut hati nurani dipilih. Tidak usahlah berapresiasi. Memang yang menarik itu Bang, ketika ada caleg itu teman kan, alumni dan sebagainya. Kehati-hatian kita aja lagi, kehati-hatian kita memberikan komen, apalagi kan dunia medsos memang sangat luar biasa, cepat gitu merembatnya. Ya kita tahu aja, misalkan oh ini teman kita dalam satu alumni SMP ataupun masa sekolah masa kuliah sekarang mencaleg, ya kita ya kehati-hatian kita aja lagi, jangan jangan men-share, jangan like, jangan mengomen ketika dia memberikan sesuatu lah di media. Ini kita sampaikan jauh-jauh hari ya, artinya disampaikan oleh ketua Bawaslu jauh-jauh hari sebelum memasuki masa tahapan itu. Apa namanya, tahapan pemilu sebelumnya, kita kembali pertanyaan awal. Adakah lagi yang menarik tentang lika-liku pemilu ini? Ya, integritas kita memang diuji Bang. Kalau kita sebagai penyelenggara pemilu ya, integritas kita itu memang diuji. Bagaimana apa namanya pahit manisnya itu memang ada ya. Integritas itu memang yang terpenting diuji Bang. Ujiannya seperti apa ujiannya? Ya, contoh dalam artian adanya ketidaknyamanan bagi ya bukan semua ya, sebagian ada bagi si calon apa namanya bakal calon yang sifatnya tidak senang dengan tindakan kita, itu memang ada gitu, tapi ya kita hadapi aja, dialami ya, kita selain itu ya apa namanya ketidaknyamanan kita itu yaitu tadi, teman kita waktu sekolah, waktu kuliah menjadi tim salah satu apa namanya partai politik, ikut di partai politik, menjadi terpaksa tim. Harus menjaga jarak. Jadi menjaga jarak, jadi kadang-kadang kita ngopi bareng yuk. Kita tahu bahwa ini terdaftar sebagai tim pemenangan salah satu calon dan masuk masanya, masuk masanya, aduh, itu kan diuji tuh kita tuh. Betul. Yang apa namanya, yang diuji ditolak teman, tidak ditolak nanti takut temannya sepertinya melupakan pertemanan masa lalu. Itu terjadi Bang. Aduh, kamu nih sombong, kenapa dulu kita enak aja nih ngopi bareng, sekarang kenapa? Ya jelaskan aja, kita sekarang belum ini. Tidak hanya ngopi bareng, mungkin minum teh bareng atau minum air putih bareng juga. Ya itu, jadi apa namanya, ketidaknyamanannya itu di situ. Ketidaknyamanannya itu di situ, tapi memang harus kita hadapi. Nah, karena kita setelah disumpah dan janji itu kan memang harus betul-betul netral. Kita tuh di 100% netral, tidak berpihak, tidak berapresiasi dan sebagainya. Bahwa kita betul-betul menjaga demokrasi. Masa kita yang mengajak, kita yang mengawasi, kita yang terlibat dan sebagainya. Tadi pengalaman Ketua Bawaslu ternyata tidak mudah menjabat sebagai bagian dari pengawas pemilu untuk menjaga demokrasi ini. Sehingga bisa dikatakan menjaga jarak dengan teman-teman ya. Menjaga jarak dengan teman-teman, terutama teman-teman yang berafiliasi dengan partai politik. Betul. Hal demikian apakah juga saya kira yang Panwas tingkat kecamatan juga? Iya, semua penyelenggara hierarki kami nanti ke pengawas TPS ya. Itu memang harus netral, itu memang harga mati bagi menjaga integritas dan netral kita sebagai penyelenggara, itu memang harga mati, tidak boleh apa namanya tidak boleh tergoyahkan. Tapi dalam pergaulan sehari-hari bagaimana Pak? Ya, kita lihat juga penyesuaian. Contoh misalkan ya, masa kita apa namanya ketika ada acara kawinan ya misalkan, contoh ya mentang-mentang temen ya kita sesuaikan juga,
baik itu posisi kita saruannya kan salah satu contoh misalkan, makanya ini pengalaman kita ketika kita bersama keluarga kan sedang makan di tempat makan, kita harus lihat dulu kan di situ memang tidak bisa santai tidak bisa apakah ada yang orang partai politik ya atau si calon ya yang di situ. Kalau ada ya kita jangan ke situ. Memang itu ribet juga ya sampai ke keluarga juga. Dan kadang-kadang ada undangan yang sifatnya itu resmi, sarwan dan sebagainya, tapi yang mengundang itu kegiatan partai ya tidak kita hadiri juga, padahal kan teman gitu, ya memang harus pahitnya tuh saya rasa di situ. Pahitnya di situ. Jadi betul-betul kita ya kecuali kita sedang bertugas untuk itu ya. Nah, makanya bagaimana, karena kami juga diawasi Bang. Ya, kami ini diawasi juga termasuk oleh masyarakat. Masyarakat memang pengawas utama yang bisa menjadikan kami ini tidak bagus lah hasil pengawasan mereka kan bisa melaporkan kami juga kan ke provinsi, bisa bagaimana itu ada kotak suaranya atau nomor SMS atau WA untuk untuk di tingkat kecamatan atau kami di kabupaten. Kalau kami di kabupaten ini kan penyelenggara pemilu ini ada 3 Bang, ada KPU, ada Bawaslu. Biasanya KPU, masyarakat itu tidak puas kalau nggak menyampaikan ke puncak. Kita ini melenceng tuh. Ya, kalau untuk di kecamatan sampaikan saja kepada kami di kabupaten. Itu pasti kami tindak lanjuti. Tapi nomornya belum ada nih. Ada kami di kantor Bawaslu kami ini di media sosial itu jelas Bang, ada IG-nya, ada websitenya, ada WA-nya belum. WA-nya kalau dalam telepon ada. Telepon ada. WA? Nah, kalau WA saya rasa belum ada ya. Belum ada ya. Nah, tapi nanti ada ini waktu pendaftaran ini kan juga record ini juga kita muatkan WA, itu nomor staf kita juga. Nah, tapi secara resmi untuk pengaduan masih belum. Belum. Karena belum memasuki masanya ya. Belum memasuki masanya. Tapi aduan apapun sampai sekarang ini kami masih membuka dalam artian ada indikasi misalkan ini nanti contoh bagaimana kami demokrasinya dalam hal perkutan. Nanti ada masa kami kepada masyarakat, pemberitahuan kepada masyarakat. Siapa yang mencalon? Nama-nama pendaftar yang lolos administrasi nanti kami umumkan untuk meminta tanggapan masyarakat. Betul. Di tingkat kecamatan ini. Jadi misalkan ini contoh ya, A, B, C, satu kecamatan Kuripan ya. Kemudian ada nanti yang menyampaikan baik itu secara langsung datang kepada kami, baik itu lewat SMS, baik itu lewat telepon, WA, itu kami pastikan akan kami tindak lanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya nanti ketika dia nanti pada tahapan selanjutnya itu pasti kami minta klarifikasi, pasti kami tanyakan. Contoh misalkan ketidaknetralan apapun sebagainya pasti kami tanyakan. Itu bentuk demokrasi kita. Jadi Bawaslu sangat berharap peran serta masyarakat itu hadir. Kami berharap masyarakat itu nuraninya itu terpanggil, bukan hanya dalam arti ketika ada melihat indikasi dugaan pelanggaran saja. Ketika melihat misalkan penyelenggara pemilu, baik itu kami di Bawaslu, wasitnya sendiri baik kami di Bawaslu sampai hierarkinya nanti pengawas TPS maupun KPU-nya ya, penyelenggara yang lainnya kan, penyelenggara pemilu lainnya, KPU sampai tingkat KPPS-nya nanti dilihat ada indikasi ketidaknetralan, ada indikasi dugaan pelanggaran, kecurangan dan sebagainya, sampaikan saja kepada kami di Bawaslu. Dan pasti akan kami tindak lanjuti. Yang pertama tentunya sebagai informasi awal dulu, baik nanti ada SMS, atau ada WA, atau ada Instagram, atau ada pokoknya segala kami ini baik secara medsos maupun yang real datang langsung ke kantor Bawaslu pasti kami tindak lanjuti Bang. Itu
apa namanya, kita betul-betul menjaga ya bersihlah pemilu kita ini. Kita mengharapkan masyarakat, harapan kita masyarakat hati nuraninya tersentuh, bersama-sama mengawasi setiap tahapan-tahapan pemilu ini kan, setiap maupun pilkada nantinya ya, tergerak hatinya bahwa misalkan ini ketidakadilan dan kecurangan dan sebagainya, itu jangan diam, jangan terfokus itu pekerjaan Bawaslu, itu pekerjaan macam jangan masyarakat kalau misalkan nanti di situ ada indikasi berbagi duit misalkan money politik, jangan diam, sampaikan kepada pengawas kecamatan. Kalau pengawas kecamatan misalkan mengindahkan atau pemerhati pemilu ini menyampaikan, artinya masyarakat ini memperhatikan juga nih. Betul. Kalau misalkan ada indikasi nanti di situ akan berbagi uang dan sebagainya, sampaikan kepada kecamatan. Kalau kecamatan tidak mengindahkan, sampaikan kepada kami. Maka kami secara ketentuan Perbawaslu akan menindaklanjuti itu. Kami bisa memberhentikan pengawas kecamatan itu apabila terbukti. Ini bisa diberhentikan. Ya, kami berhentikan. Kami memang ada mekanismenya ya. Tentunya kami kami panggil sesuai dengan ketentuan, kami minta diklarifikasikan. Apalagi kalau ada bukti, kan ada buktinya, baik itu bukti secara formil dan material, baik itu pembuktiannya itu jelas, baik itu video, rekaman, dokumentasi dan sebagainya. Misalkan penyelenggara kami sampai pengawas TPS nanti itu misalkan ada indikasi curang atau terlibat, ya udah, itu selesai, sudah tidak ada ampun bagi kami, akan kami berhentikan itu sesuai dengan ketentuan. Hal itu kan akan banyak kita alami terjadi 2024. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian, Bawaslu saat ini periodenya sampai tahun berapa nih? Kalau untuk Bawaslu itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2017, kita permanen 5 tahun ya Bang. Ya. 5 tahun. Kemarin di Agustus di 2018 kita dilantik, diberi amanah, diambil sumpah dan janji. Berarti 2023 kita akan berakhir di 2023 di bulan Agustus insyaallah nanti. Agustus 2023. Berarti bisa memperpanjang ya? Iya. Mengikuti ulang. Kita lihat nanti regulasinya. Atau sasaran lain untuk betulan. Maksudnya ini pribadi atau secara pribadi? Ya, kita berharap mudah-mudahan di tahun selanjutnya diberikan kepercayaan lagi, amanah lagi lah oleh negara. Mengenai apa tuh amanah itu? Ya, karena hati nurani kita memang tersentuh Bang, untuk ingin tetap menjaga demokrasi ini. Mudah-mudahan masih diberi amanah. Ya, kalau bahasa ulun di kampung itu garis tangan dan garis Allah ya. Mudah-mudahan lah. Nah, ini sangat sofistik sekali, mengingat Pak Amin ini juga alumni YIN ya. Sekarang UIN ya. Nah, terakhir untuk sesi ini ya, bukan pesan terakhir ya. Ini bukan pesan terakhir itu. Dari percakapan kita awal sampai akhir, adakah ingin dikristalisasi kepada sebuah pesan-pesan tertentu kepada pemilih di Batola? Iya. Menjelang 2024 ini. Kami mengharapkan hati masyarakat warga Barito Kuala itu tersentuh nuraninya untuk sama-sama mengawal pesta demokrasi ini. Jadi bukan hanya pada saat hari H saja, bukan hanya pada saat tahun di 2024 saja. Mulai sekarang kita. Tahapan ini kan sudah mulai nih. Iya. Tahapan pemilu ini sudah mulai. Ayo sama-sama kita tersentuh hati dalam artian menjadi bagian penegakan demokrasi. Contoh misalkan ini kan perkutan penyelenggara pemilu nih. Iya. Bukan promosi juga ya kepada KPU. Nanti setelah perkutan pengawas kecamatan ini nanti ada juga perkutan pengawas di tingkat kecamatan PPK ya. Ayo kita menjadi bagian itu.
menjadi bagian itu. Jadi sama-sama juga kita mengajak lingkungan kita ketika kita ngopi bareng, kita ngopi warung kopi pagi malam kan bersama masyarakat, kita berikan edukasi lah kepada masyarakat, hal-hal yang menciderai demokrasi itu sama-sama kita hilangkan. Jangan sampai nanti memang yang tidak enak didengar itu, kalau bahasa kampung lah, bahasa ulun di kampung, amun kada berduit jah kada bakalan. Jangan itu, sama-sama kita menghilangkan itu. Kita berikan pemahaman, masa hanya dengan uang sekian sekian ratus, tapi nanti kualitas yang kita pilih memperhatikan tidak. Ini contoh misalkan ya, feedbacknya belum tentu kita dapatkan gitu ya. Contoh misalkan ya, kita memilih tapi dia tidak memperhatikan kondisi wilayah kita kan. Betul. Mohon maaf, misalkan ini contoh kita kan petani misalkan ya. Perhatian tidak dia dengan petani, dengan pupuk, itu aspirasi jadi petani. Kita sama-sama kita mengajak masyarakat itu cerdas. Oh, ini nanti pilihan kita memperjuangkan tidak aspirasi kita, memperjuangkan tidak. Jadi sama-sama kita cerdas memberikan pemahaman itu. Jadi apabila dia ada mengajak dalam hal indikasi kecurangan, pembagian uang dan sebagainya kan, yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan. Memang ada ketentuan aturan yang membolehkan, Bang. Contoh misalkan pembagian baju kaos, kerudung, itu nanti ada PKPU-nya yang jelas membolehkan alat peraganya, alat peraga kampanyenya kan, pin, sebagainya itu kan memang boleh. Tapi di luar dari konteks itu, yang namanya money politik, pembagian uang itu memang dilarang. Nah, apabila dia mengajak hal itu, kita lihat yang kita tegas saja, kita laporkan ke Bawaslu, Bawaslu akan pasti menindaklanjuti itu. Jadi sama-sama kita nih ke Bawaslu dan ditindak. Itu wajib kami tindaklanjuti. Apabila kami tidak menindaklanjuti, silakan Bapak Ibu sekalian yang menghukum kami sampaikan ke Bawaslu provinsi. Wah, luar biasa ini, tegas sekali dari Pak Amin. Sayangnya waktu kita terbatas, sehingga barangkali tentu ada kesempatan lain yang kita bisa bertemu kembali. Dan saya sepakat bahwa pemilu di Batola, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif itu nanti akan berlangsung dengan wasit yang tegas, disiplin, sehingga permainan cantik menghasilkan gol atau pemimpin daerah, baik di kepala daerah, di legislatif, bahkan di tingkat pusat, dari yang disaring dari Batola itu berkualitas. Terima kasih Pak Amin atas waktunya. Terima kasih, Bang. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.